Adapun asal daripada desa adat Mujani Temling, yaitu Mujani Temling, itu berasal dari dua kata, Mujaning dan Temling. Mujaning yaitu berasal dari Mujanan. Mujanan itu adalah pura yang ada di desa adat Mujani Temling, yaitu Pura Mujanan. Kemudian Temling adalah penamaan yang tidak lepas dari cerita rakyat yang ada di desa adat Mujani Temling ini. Ceritanya ini dari orang yang menemukan Temling itu adalah orang yang diajak bersama-sama mencari keberadaan sumber mata air Temling yang hilang, yang awalnya berada di sekitar Pura Mujanan, itu mengajak orang hamil, kalau orang Bali orang beling. Nah, sesampainya ketemu Temling bersama orang hamil ini atau orang beling, yaitu posisi ditemukan sumber mata air itu adalah yaitu tempat yang sekarang yaitu Temling. Di Temling ini selain hutan kita bisa temui pura, juga sumber mata air. Nah, sumber mata air ada kolam juga, ada pantai. Nah, sumber mata air itu dulunya untuk menopang keperluan masyarakat di seputar Temling, Batu Madeg dan Mujaning Temling. Untuk masing-masing kolam dulu ada 2 kolam, sampai sekarang 2 kolam. Yang di atas itu untuk dulu memang spesial untuk laki-laki. Mungkin mengingat karena ada posisinya, di samping itu ada pura juga, ada pelinggi, disucikan oleh tetua-tetua kami, biar tidak nyampur antara laki dan perempuan, sehingga dibagi di atas untuk laki-laki, di bawah untuk perempuan. Nah, dan kenapa untuk laki-laki? Karena kolam yang di atas itu agak dalam, otomatis perempuan tidak leluasa mandi di sana. Artinya dibagi untuk perempuan di bawah, karena di bawah kolamnya tidak begitu dalam, cuma 1 meteran lah. Nah, tapi untuk saat ini dengan perkembangan zaman, pariwisata, tamu-tamu, sehingga nyampur dia, laki perempuan. Bisa mandi di atas, di bawah juga begitu. Wilayah adat atau wilayah desa adat di Bali, menurut saya ini sudah clear ya. Artinya kebijakan tentang rekognisinya sudah jelas melalui Perda Desa Adat tersebut. Nah, memang
ini yang menjadi perhatian kita juga adalah apakah setelah proses-proses rekognisi ini itu hak-hak masyarakat adatnya berlaku. Nah, ini yang menjadi perhatian kami di dalam konteks bagaimana kita menyiapkan satu informasi yang memadai mengenai wilayah atau desa adat ini. Nah, itu saya kira menjadi sangat penting sekali bagaimana kawan-kawan di desa adat perlu menyiapkan peta desa adat di masing-masing wilayah. Tujuan awal daripada pemetaan itu biar jelas batas-batas wilayah desa adat. Kalau masalah pengelolaan hutan adat, karena dari sejak dulu kala hutan Temling ini diempon oleh 2 desa adat. Sekarang dimandatkan oleh 2 desa adat ini kepada pengempon Temling. Nanti secara penuh dikelola oleh pengempon Temling, bukan dikelola oleh salah satu desa adat maupun penyeradat. Selanjutnya itu Jalan Bayang. Ini tanda tanya terus naik lagi meter kayak Akmani gitu ya, meter Tubangan kemarin saat di sana linknya panjang meter. Peta yang dibuat oleh masyarakat sendiri ya. Perda Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali menjadi landasan yang fundamental sekaligus komprehensif untuk memperkuat keberadaan desa adat di Bali. Pemerintahan desa adat ini juga ada yang memiliki wilayah yang di dalamnya ada hutan, ada tempat suci, ada kawasan suci. Karena itu dengan adanya perda ini, terutama bagi desa adat yang memiliki hutan adat bisa kembali memproses ini agar kemudian desa adat memiliki kewenangan penuh atas hutan adatnya. Ini yang lebih penting dari itu adalah bahwa hak asal usul desa adat yang memiliki hutan itu sekarang diklirkan bahwa hutan adat itu memang menjadi kewenangan desa adat untuk mengelolanya. Pemetaan kemarin sudah kita ukur batas-batas wilayah penyanding desa adat Menjaning Temling. Nah, sementara keempat penyanding desa adat ini sudah memberikan berita acara berupa tanda tangan, artinya sudah menyetujui batas-batas wilayah desa adat Menjaning Temling. Nah, cuman kendalanya satu desa adat Batu Madeg yang sampai saat ini belum memberi tanda tangan berita acaranya. Nah, berarti yang dari desa adat Menjaning Temling masih berproses dan sambil menunggu. Nah, mudah-mudahan nanti dari desa adat yang Batu Madeg ini menemukan solusi jalan terbaik lah untuk batas atau tapal batas wilayah desa adat. Nah,
di dalam pedoman Badan Registrasi Wilayah Adat, peta itu kan dibuat oleh komunitas dengan dibantulah oleh kawan-kawan bagaimana memfasilitasi standar pemetaan partisipatif. Dia menggambarkan tentang wilayah, dia juga menggambarkan tentang tata kelola, peta juga menggambarkan tentang sejarah asal-usul dan kelembagaan yang ada di situ. Nah, setelah peta jadi, maka peta ini kan perlu diakui. Yang pertama mengakui itu ya komunitas itu sendiri. Artinya mereka menyepakati tentang segala informasi yang ada di dalam peta wilayah adat itu atau peta wilayah desa adat ini. Nah, kalau sudah diakui semua, disepakati, maka bagaimana dengan komunitas-komunitas atau desa-desa adat di sebelahnya? Apakah sudah mengakui juga batas-batasnya? Karena ini sangat penting. Rekognisi yang pertama itu adalah dari tetangga, dari desa-desa adat yang ada di sebelahnya, di sebelah barat, timur, selatan, dan utara. Kalau sudah beres di situ, menurut saya, maka ini tinggal diadministrasi di pemerintah. Hutan Riki, luas hutan 11 hektar sekian, itu sudah ada sertifikat atas nama Labu Pura, itu ada 3 sertifikat. Itu yang pertama, pohon yang kita sakralkan, pohon genitri itu adalah itu ada sejak begitu ada pura ini sudah ada pohon genitri. Itu yang utama kita jaga, kesakralannya juga, karena dari beberapa pengalaman sepuh yang di sini dan penangkilan, ini adalah pohon taru siwa, pohonnya Dewa Siwa, di mana itu buahnya bisa sebagai cenderamata, selain juga untuk pengobatan. Duen pura yang ada di hutan ini memang tidak boleh diambil sembarangan. Kalau ada warga yang mengambil tanpa seizin panitia atau fiksi, nah, sini karena ada petugas kehutanan 2 kalau nggak salah. Kalau tanpa seizin dikenakan sanksi. Mencurinya dendanya 500.000 dan barang yang diambil itu double dengan harga barang itu sendiri. Yang boleh diambil atau dengan keperluan, misalnya kalau upacara adat itu apa yang ada di pura, duen pura, misalnya bambu, ini kelapa, itu bisa untuk keperluan upacara, tapi pemberitahuan lebih dahulu dengan ke panitia. Semaliha napi sani mawinan kebawasan niki pura pusering sahab. Dua ning pura niriki mengenah ring tengah-tengah nusa. Nika kebawasan pusering sahab. Sahab nika tedung, tedung nika payung, nika termasuk ring tengah-tengah nusa, payung nusa penida. Mawinan pura niriki mengenah ring tengah-tengah nusa. Kenten kawentanani iriki ring pura pusering sahab. Yening arcine sani melengge iriki ten keni antuk ngitung. Kadang-kadang makehan, kadang-kadang ngedikan. Nah, kewentanan arcine iriki yene ritat kala sasih kaulu ide rauh pereragan. Usa nike ide raris mengical. Nike ten keni antuk ngitung. Aku de mungkin jumlah ni kadang-kadang wenten seket, kadang-kadang 100, ni ke tergantung rauh ide. Di hutan adat itu ketika dia dikembalikan ke desa adat menjadi hutan adat, kemudian kalau ketika dia dikembangkan dan di situ akan ada nanti pungutan misalnya dalam bentuk kontribusi kah atau tiket atau misalnya, nah di situ harus dibuatkan perarem dulu. Perarem ini bedanya sekarang itu dibuat oleh desa adat, kemudian dikonsultasikan dengan majelis desa adat, itu sebagai tata kelola makro di tingkat Bali, kemudian nanti akan mendapatkan nomor registrasi oleh pemerintah provinsi melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Adat di Bali.